Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yika Santika Suba SPD. Saya berasal dari SDN Purwajaya. Saya adalah salah satu anggota CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Izinkanlah di sini saya akan menyampaikan hasil demonstrasi kontekstual mengenai modul 1.1. Pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ada pembelajaran yang berpusat pada murid, serta ada pembelajaran yang menyangkut kekuatan sosial, kultur, dan budaya. Adapun 3 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Song Tulodo, yang artinya sebagai pendidik harus memberi teladan. Yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, yang artinya seorang pendidik di tengah-tengah harus memberi dorongan atau motivasi. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, seorang pendidik harus mendukung serta mendorong peserta didik untuk maju. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya yaitu pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan diajarkannya pendidikan, diharapkan anak-anak dapat memiliki budi pekerti yang luhur. Di dalam pendidikan, terdapat kekuatan kultur sosial dan budaya lokal yang harus dilestarikan. Di daerah saya, di daerah Subang, saya mengangkat kesenian khas Subang itu adalah sisingaan. Di sini sisingaan melambangkan perjuangan rakyat Subang untuk melawan penjajahan zaman Belanda. Bisa diterapkan kepada anak, singa itu digotong oleh 4 orang, kemudian diiringi musik. Nah, di sini ditanamkan kepada anak bahwa dengan sisingaan tersebut nilai gotong royong dan nilai kebersamaan akan tercapai. Selain sisingaan, adapun adat istiadat yang dilestarikan di daerah Subang, yaitu upacara ruatan bumi, sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang akan kekayaan alam yang melimpah, dan bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan kekayaan hasil bumi. Selanjutnya, ada makanan tradisional yang masih dilestarikan, yaitu peyem khas Ciruluk yang berada di Kecamatan Kalijati. Peyem ini termasuk budaya lokal Subang dikarenakan terbuat dari beras ketan yang ditambah dengan ragi, kemudian dibungkus dengan menggunakan daun kemiri, sehingga menggunakan bahan-bahan alam. Kultur sosial selanjutnya yang ada di masyarakat Subang adalah pesta laut. Nah, ini biasanya terjadi di bagian Subang Utara. Di sini, para nelayan biasanya ketika pesta laut diadakan, mereka berlayar di tepian pantai dan menggantung-gantungkan makanan sebagai tanda semoga diberi keberkahan dari hasil kekayaan laut. Menurut Ki Hajar Dewantara, seyogianya pendidikan harus berpusat pada murid. Tugas guru di sini adalah menuntun, membimbing, dan menjadi pamong, serta guru hanya memfasilitasi siswa. Metode pengajaran yang disarankan oleh Ki Hajar Dewantara bisa mengadopsi dari yang lain. Contohnya menggunakan metode Montessori, Froebel, atau taman anak-anak, karena para peserta didik lebih senang bermain sambil belajar. Kemudian, metode pengajaran yang sebaiknya dilaksanakan adalah bersifat student center atau pembelajaran berpusat pada murid, sehingga siswa dapat belajar aktif di kelasnya masing-masing. Berikut ada 3 asas trikon menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kontinu, yang kedua adalah konvergen, dan yang ketiga adalah konsentris. Asas yang pertama adalah kontinu. Kontinu itu merupakan pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan secara terus-menerus sesuai dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam satu waktu tertentu, ibarat sebuah sulap.
Tetapi semuanya harus dilalui tahap demi tahap dan perencanaan yang matang. Dengan perencanaan tersebut dilakukan tindak lanjut atau evaluasi serta perbaikan. Nah, pengembangan yang sifatnya tiba-tiba untuk kemudian akan hilang sewaktu-waktu. Tetapi jika sesuatu dilaksanakan sesuai dengan rencana, maka akan menghasilkan perubahan yang berjangka panjang. Asas yang kedua adalah konvergen. Konvergen itu merupakan pembelajaran yang dikembangkan melalui pengambilan dari berbagai sumber dari luar. Bahkan dari luar negeri, praktik pendidikan bisa diadopsi ke Indonesia. Seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, kita bisa mengadopsi pembelajaran menurut Froebel atau Maria Montessori. Selanjutnya, asas yang ketiga adalah konsentris. Konsentris di sini dimaksud adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Karena tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal, tetapi sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Berikut ini adalah bentuk penerapan kontekstual yang saya sampaikan dan saya terapkan di sekolah saya. Yang pertama, ada penanaman karakter dan penumbuhan budi pekerti pada siswa. Bisa dilihat dari gambar pertama adalah pelaksanaan upacara bendera di hari Senin. Yang kedua, kegiatan fasih atau sabtu bersih. Yang ketiga, pembiasaan membaca doa-doa di hari Jumat. Serta dalam kurun waktu 2 minggu sekali, anak-anak membawa makan bersama dan membawa bekal dari rumah. Kemudian, penerapan kontekstual yang berikutnya harus menyeimbangi kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti contoh yang saya tampilkan, yang pertama, belajar di alam terbuka. Anak-anak di sini memanfaatkan alam sekitar. Kemudian yang kedua, membuat pojok baca di kelas dengan barang-barang bekas sederhana dengan memanfaatkan alam. Yang ketiga, yang sesuai dengan kodrat zaman adalah anak-anak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan Chromebook dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jangan lupa bahagia.